Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azia Tasbira dengan NIM 250212091. Jadi, saya akan mempresentasikan laporan proyek ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman web yang berjudul Coffee Shop. Oke, jadi sebelum saya kasih nampak coffee shopnya, saya akan bilang dulu latar belakangnya dan target penggunaannya itu gimana. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini kan mengubah kebiasaan konsumen dalam mencari informasi kuliner. Kayak kita cari dulu webnya tuh apa di cafe tuh, kayak gitu kan. Nanti kita lihat dulu menunya tuh apa aja, harganya tuh berapa aja, kayak gitu. Melalui internet tuh bisa juga kita lihat lokasinya tuh di mana, gitu. Oleh karena itu, website coffee shop ini saya rancang sebagai media promosi digital yang praktis. Target penggunanya sendiri sangat luas, mulai dari mahasiswa, karyawan untuk cari tempat kerja kelompok, orang WFC itu work from cafe, hingga masyarakat umum yang melihat informasi produk secara Oke. Jadi langsung saja saya akan kasih nampak dulu proyek awal saya yang saya tulis di kertas gitu. Oke, ini rancangan awal saya. Ini di bagian halaman pertamanya ada coffee, di bagian atasnya so ada home, ada shop sama about. Itu nanti di sini ada tulisan we serve the delicious coffee in the city. Nikmati berbagai pilihan kopi terbaik dengan cita rasa premium. So nanti di bawahnya tuh ada order now-nya nih. Terus nanti di sini ada gambar kopinya. Terus di bawahnya nanti ada our special coffee. Nanti di sini ada gambar-gambar kopi nih, ya nih nama kopinya latte, americano, cappuccino, dan ini harganya 22.000, ini 25.000, dan ini 28. Nanti di bawahnya itu ada order now-nya. Nanti itu bisa tekan kayak gitu. So di bawahnya lagi ada happy customer. Di sini saya ambil Amelsa sama si Alipa. Nanti ada komenan orang tuh, nanti komenan kopinya. Terus di bawahnya lagi ada temani harimu dengan kopi spesial. So, nanti di sini bisa kita taruh email kita gitu untuk gabung. Jadi ada bisa tekan gabungnya nih. Di sini bisa ditaruh emailnya. So di bagian paling bawahnya di sini ada tulisan coffee. So nanti ada information sama follow us-nya. Information itu ada home, shop sama about. Dan follow us-nya itu saya taruh sini Instagram, Facebook sama TikTok. Itu di bagian halaman pertama. Di halaman kedua ada coffee, home, coffee, home, shop, about gitu. Ini di bagian shopnya di halaman keduanya. So di sini judul tulisannya itu our shop. Temukan kopi favoritmu di sini. Di sini ada berbagai macam rasa kopi ya. Di sini ada gambar satu, di sini saya taruh cuma 6 gambar. Yang pertama ada latte, espresso, americano, cappuccino, kopi gula aren, dan karamel macchiato. Dan di sini tuh harganya tuh beda-beda. 22.000, ada yang 25, 28, 32, 35. So di bawahnya nanti ada order now-nya bagi yang mau pesan. Dan di bawahnya ini ada 1 2 3 itu bisa geser juga. Misalnya bisa pindah ke 2 3 kayak gitu kan. Tapi di sini saya cuma buat 1 karena nggak tahu lagi jenis kopi lain tuh apa gitu. Walaupun banyak ya, tapi saya kurang tahu. Jadi bawahnya tuh ada kayak emot gelas, emot mobil, emot centang, so emot yang kayak customer itu tuh. So nanti di bawah emot itu nanti ada kayak kualitas terbaik, pengiriman cepat, pembayaran aman, dan customer service. So paling bawahnya tuh ada coffee shop, so ada 2026 coffee shop gitu. Oke. So di halaman kedua. Di halaman ketiga
Ada sama juga coffee. Di sini nih agak salah ya saya tulisnya, coffee, home, shop, sama about. Terus di bawahnya tuh ada about us. Di sini ada gambar kayak kopi juga gitu. So nanti di cerita kami ini saya taruh kayak tentang kopinya lah kayak gitu kan. Terus nanti di sini ada selengkapnya. So nanti di sini ada visi dan misinya coffee tersebut. Nanti di sini ada tulisan visinya. Terus sampingnya tuh ada tulisan misinya. Terus kontak us. Di sini ada emot juga, kayak emot alamat, emot telepon, sama emot surat pesan gitu. Terus nanti ada tulisannya alamat, telepon, sama email. Nanti emang ada alamatnya, nomor teleponnya juga ada nanti di bawah sama emailnya. Terus di bawahnya lagi ada follow us. Di follow us ini cuma stiker kayak Instagram, Facebook, sama TikTok. Dan di paling bawah ini tulisannya coffee, terus ada informationnya tentang home, shop, sama about, dan sosial medianya itu saya taruh Instagram, Facebook, sama TikTok. Oke, yang kedua saya jelasin rancangan ininya, rancangan struktur semantik HTML5-nya ya. Nah, di sini di awalnya ada nav. Ini kalau nggak salah kodenya ya, kemarin kode bootstrap kayak gitu yang kemarin kita kerjain juga rame-rame. Ini ada nav kelas dia paling awal. Habis itu ini ada judul 1 pakai H1, subjudulnya pakai H2 gitu. Terus ada sectionnya kelas hero. Terus ada div. Terus ada section kelas lagi. Habis itu ada div kelas, footernya yang paling bawah. Terus di halaman kedua ini ada navnya di atas. Terus ada session class, div class, buttonnya, terus sales class, ada all class, section class juga, e-class, footernya di paling bawah. Terus di halaman ketiga ini ada, oh ini salah tulis ya, ini maksudnya halaman ketiga. Di sini ada headernya, terus ada sectionnya, ada IMJSRC itu tuh nih untuk kopinya, div class, section, all class, terus div class lagi, besok e-class, terus itu footer classnya di bagian paling bawah. Oke, di sini kode hasil finalnya. Oke, saya sebelum kasih nampak finalnya, saya akan kasih nampak bagian dikit finalnya sebelum saya kasih nampak kode. Di bagian final ini di tampilan ininya ya, di tampilan desktopnya. Oh kok di tampilan desktopnya, bisa di halamannya. Nanti saya kasih nampakin lagi juga lewat langsung dari webnya. So di ini halaman ketiganya. Dan ini melalui HP, nanti saya akan juga tunjukin. Terus ini bagian halaman keduanya, dan ini yang ketiganya gitu. Oke, langsung aja ke kodenya. Oke, di sini saya taruh ada image, about HTML, index, script.js, sama shop HTML, dan style CSS. Jadi di sini di gambarnya ada americano, cappuccino, karamel. Nah, ini americano. Ini bubuk kopi ini di bagian awalnya ya, di bagian awal nanti ada. So ini cappuccino, ini karamelnya, dan ini espresso. Terus ini kopi gula aren. Yang kopi kuning yang paling terakhir nanti ada tuh di bagian about-nya. Terus ini latte. Nah, jadi di sini ada di bagian halaman awalnya tuh, di bagian halaman awal di sini ada indeks HTML-nya. Nah, ini indeks HTML.
Dan di bagian kedua tuh kan shop. Jadi di sini saya tulis shop HTML. Ini di bagian shop HTML-nya. Terus ketiga ada bagian about HTML-nya. Ini di bagian about. Dan yang keempat ada style CSS-nya. Nih. Yang kelima ada script JS-nya. Oke, jadi saya akan jelasin yang pertama dulu, indeks HTML-nya. Jadi pada awal program ini digunakan struktur dasar HTML yang terdiri dari doc type, habis itu ada HTML, ada head, habis itu ada bodinya, body gitu. Jadi ini berfungsi sebagai kerangka utama websitenya gitu kan. Jadi di dalam head terdapat pengaturan karakternya, pengaturan karakter, viewport untuk tampilan responsifnya, serta pemanggilan bootstrapnya dan file CSS eksternalnya. Nah ini di pengaturan karakternya nih ada meta nih, UTF-8, meta name, viewport gitu kan. So di sini ada judul websitenya. Judul websitenya pakai title coffee shop, yang judul yang di ininya ya paling atasnya tuh. Habis itu ini kode bootstrapnya, bootstrap CSS-nya. Dan ini CSS eksternalnya, style sheet saya pakai. Oke, jadi di bagian jadi saya akan jelas sedikit di bagian bootstrap 5-nya ya, bagian bootstrap. Jadi bagian bootstrap 5 ini untuk memudahkan proses pembuatan tampilannya website agar lebih menarik dan responsif. Dengan bootstrap, website dapat menyesuaikan ukuran layar pada perangkat komputer. Nah, kayak tablet, smartphone kayak gitu. Nanti bisa web kita tuh disesuaikan lah kayak gitu sama yang menggunakan smartphone apa yang kita buka gitu. Kayak laptop, HP, tab gitu kan. Jadi dengan adanya bootstrap nih kita nggak usah lagi banyak-banyak buat kode-kode CSS kayak gitu, nggak usah buat kode-kode tambahan. Jadi dengan ada kode bootstrap nih langsung bisa gitu. Oke, ada navbar. Jadi di bagian navbar ini berfungsi sebagai menu navigasi yang menghubungkan halaman home, shop, dan about-nya. Jadi pada tampilan desktop menu tampilan secara horizontal, sedangkan pada perangkat mobile atau menu akan berubah menjadi tombol hamburger kayak gitu, yang apa tuh yang garis-garis tuh. Nah, tapi kalau di laptop nanti dia kayak panjang, sedangkan di HP dia kayak garis-garis di sudut tuh hamburger gitu. Sehingga maksudnya biar bisa lebih mudah digunakan gitu, biar lebih bagus lah kan. Nah itu di bagian mode navbar nih ada nav pakai div, terus ini buttonnya, dan ini di bagian home-nya, dan ini di bagian shop-nya kayak gitu kan. Terus di sini di bagian about-nya. Nah, ini di bagian about. Ini di bagian ini biasa pakai ini ya Pak, biasanya kan ada kayak home, shop, menu. Nanti pas dibuka di bagian home, nanti coklatnya tuh home kayak gitu. Maksudnya di bagian home warnanya gitu. Nanti pas kita pindahin ke shop, nanti warnanya tuh pindah ke shop kayak gitu. Nanti pas kita ke about, nanti warnanya tuh pindah ke about gitu, sesuai yang dimana kita buka gitu. So itu menggunakan nih kode yang aktif menu nih. Nah, ini kan karena di bagian indeks ya kan, di bagian awal. Jadi nanti di bagian hitamnya tuh di bagian home-nya gitu. Makanya sini tuh kayak navlink aktif menu, sedangkan yang di lain tuh nggak ada gitu. Jadi mereka ada di bagian sendiri-sendirinya, di bagian about-nya sama shop-nya gitu. Terus ada halaman home. Jadi di halaman home ini merupakan halaman utamanya ya, halaman utama website yang berisi informasi awal mengenai coffee shop tersebut. Jadi pada bagian ini terdapat hero section yang berisi judul utamanya,
dan deskripsi singkat tentang kayak tombol order dan gambar kopinya. Itu selain itu terdapat juga bagian special coffee yang menampilkan beberapa produk unggulan beserta harga dan tombol pemesanannya. Tuh. Ini di judul besar. Ini di judul besarnya We Serve the Delicious Coffee in the City nanti. So, sini yang di bagian bawahnya ya kayak sub judul kayak gitu, nikmati berbagai pilihan kopi terbaik dengan cita rasa premium dan kualitas terbaik. So, nanti ada buttonnya tuh order now di bawah ininya, nanti di bawah nikmati ini nanti emang ada, nanti saya tunjukkan. Terus di sini ini gambarnya, yang gambar bubuk kopi tadi, bubuk gambar di awal yang saya ambil ini ini di gambar ini. Terus ada di bagian special coffee itu tuh kayak testimonialnya lah ya. Kayak bagian testimonialnya digunakan untuk menampilkan ulasan atau pendapat pelanggan mengenai kualitas produk dan pelayanan coffee shop. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap usaha yang dijalankan. Yang testimonial tuh yang paling bawahnya mana ya tadi? Nih. Happy customers tuh nanti emang ada di bagian atasnya gitu. Terus ini nanti ini kata-katanya, kopinya benar-benar premium dan memiliki cita rasa yang khas kayak gitu. Ini dari Amelsia, dan yang kedua dari Alipah, tempat nyaman, pelayanan ramah, dan rasa kopi sangat konsisten. Gitu. Jadi nanti saya akan tunjukin juga. Dan ini di bagian ininya nih, ini di bagian kayak di bawah judul besarnya tuh emang ada nanti cuma 3 kopi ya, saya kasih nampak cuma 3 kopi kayak untuk iklannya awal kayak itu aja lah gitu kan contohnya. Habis itu nanti di sini kopi pertama saya taruh latte. Kopi pertama saya taruh latte, dan yang kedua saya taruh latte, yang kedua ada americano, dan yang ketiga ada cappuccino. Nanti di bawahnya tuh nanti ada namanya pakai H5 dan harganya pakai P. Habis itu button kelasnya tuh pakai order now tuh emang ada di bawahnya gitu. Ini juga sama nih latte nih harganya 22.000. Dan nanti ada order now-nya juga di bawah. Yang cappuccino juga sama. Nanti ada cappuccino 28.000 dan order now-nya di bawah. Terus testimonialnya tadi udah ada saya jelaskan. Di bagian subscribe-nya digunakan untuk kayak mengumpulkan alamat email pelanggan gitu. Dan fitur ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi promo, produk baru, atau berita terbaru kepada pelanggan. Ini ada temani harimu dengan kopi spesial kayak gitu kan. Terus di mana ya bagian subscribe? Oh, ini di bagian ini nih. Ini di bagian nanti sini ada sini ada div class, row, div class juga nih, div class input group gitu. Ini input type email gitu. Ini email addressnya tuh nanti bisa kita isi emailnya lah di situ kan. Terus ini ada button dart gabung. Terus di bagian footernya di bagian footernya nanti di sudutnya tuh emang ada tulisan kayak coffee. So nanti di bawahnya tuh ada tulisan kecil pakai P nih, kopi terbaik setiap hari. Nah, terus di sampingnya nanti ada information. Di sini saya pakai div class col MD4. Nanti di bawahnya tuh ada information, ada home, ada shop, ada about, yang kayak tadi saya kasih nampak di itu awalnya. Di
gambar awal yang saya tulis pakai pulpen tadi. Terus ada nanti ada follow us-nya itu Instagram, Facebook, dan TikTok. Oke. Nah, ini yang paling bawahnya tuh nanti emang ada dia kecil kayak gitu, 2026 coffee shop gitu. Terus udah di sini saya pakai ini juga nih, apa bootstrap kayak gitu ya, kode bootstrap biar lebih bagus nanti hasilnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang bagian kedua di ini ya, shop. Di shop HTML. Oke. Di shop HTML-nya. Di sini ada struktur data HTML-nya juga. Kayak doctype HTML, habis itu ada head, ada body juga. Jadi dalam terdapat karakter UTF-8 juga nih. Jadi websitenya ini biar lebih responsif juga gitu. Berbagai perangkat judul kayak judul halaman, pemanggilan framework, Bootstrap 5, Bootstrap icons, dan file CSS eksternal yang digunakan untuk mengatur tampilan website. Terus di sini ini kode-kode Bootstrap kayak gitu ya. Ini Bootstrap yang tadi itu juga, misalnya biar bisa lihat di HP itu biar bisa sesuaiin sama HP juga itu kan. Oke, ini ada navbarnya. Jadi navbarnya itu berfungsi sebagai menu utama yang menghubungkan halaman home, shop, dan about. Jadi pada halaman ini menu shop diberi kelas aktif menu. Kelas aktif menu yang menandai bahwa pengguna sedang berada pada halaman shop kayak gitu kan. Jadi navbarnya dibuat menggunakan Bootstrap sehingga dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat desktop ataupun smartphone kayak gitu. Di sini ada ini tulisan awalnya nih ya, di coffee. Nih lihat aktif menunya. Setelah itu nanti kayak misalnya kita buka di home, nanti gambar coklatnya itu di home kayak gitu. Misalnya kita buka di shop, nanti dia pindah langsung ke shop kayak gitu kan, warnanya gitu. Jadi di sini kan tadi udah tuh yang di index HTML saya taruh yang ada aktif menu. Sekarang di shopnya juga taruh juga aktif menu kayak gitu. So di about-nya pakai navlin biasa gitu. Terus bagian judul halaman shop, di sini saya taruh kayak our shop, itu berserta deskripsi singkat yang bertujuan untuk memperkenalkan halaman produk kepada pengunjung kayak gitu kan. Bagian ini menjadi pembuka sebelum pengguna melihat daftar produk yang tersedia gitu. Jadi di judul halamannya itu cuma our shop, so kayak temukan kopi favoritmu di sini gitu. So ada bagian produk kopi. Di bagian produk kopi ini bagian utama dari halaman shopnya gitu ya kan. Ditampilkan berbagai jenis kopi kayak kopi shop, latte, espresso, americano, cappuccino, kopi gula aren, caramel macchiato. So di situ ada juga tampilan produknya tuh kayak nama produk, harganya, nanti saya kasih nampak. Dan ada tombol order now-nya juga. Jadi pengguna card Bootstrap tuh bisa membuat tampilan nanti jadi lebih rapi gitu, menarik dan mudah dipahami oleh pelanggan. Jadi ini produk kopinya. Ini pakai gambar ya, nanti di IMG SRC, image latte. Terus ini latte, nama lattenya, nanti ini harganya gitu. Terus ini order now. Dan ini nanti ada order now pakai buttonnya juga, itu biar bisa ditekan. Di produk kedua juga sama nih espresso, produk ketiga juga sama nih americano, produk keempat juga cappuccino. Ini sama semua. Terus langsung ke pagination-nya. Jadi bagian pagination ini digunakan kayak navigasi halaman produk kayak gitu. Jadi bagian ini memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman produk ke halaman lainnya apabila jumlah yang ditampilkan semakin banyak atau satu yang angka 1, 2, 3 tadi itu. Nah nih ya, di bagian ini class page link nih.
nanti di sini ada 2 dan ini untuk kode yang 3-nya, nanti biar bisa ada kotak kayak di bawah gitu. Terus di service infonya, di service info ini berfungsi untuk menampilkan keunggulan layanannya yang dimiliki oleh coffee shop. Jadi informasi ini meliputi kayak kualitas terbaik, pengiriman cepat, pembayaran aman, dan customer service. Jadi setiap layanan dilengkapi dengan ikon Bootstrap sehingga dia tampil lebih menarik dan mudah dipahami gitu. Nanti ada ikon-ikonnya tuh kayak gelas tadi tuh, ada mobil, ada centang gitu kan. Nah, ini ada pakai kelas nih, kelas kualitas terbaik, bisa menggunakan biji kopi pilihan gitu. Jadi daftar produk tuh disusun menggunakan sistem grid Bootstrap dengan kelas ini. Col MD3, nanti ada MD 6 gitu kan. Itu tampilan websitenya biar menyesuaikan ukuran layar juga, kode tuh. Kode-kode nih, kode-kode Bootstrap ini itu untuk menyesuaikan. Kalau buka di HP itu tulisannya harus sesuai sama di HP gitu. Jadi setelah itu di bagian ini udah nanti terus di bagian footernya, ini berisi informasi singkat aja kayak itu tentang coffee shop. Di bagian ini ditampilkan nama kopinya, slogan usahanya, serta informasi cerita websitenya. Telah tuh nih, kopi terbaik untuk menemani harimu, dan ini 2026 coffee shop. Terus ada Bootstrap ini. Nah, jadi Bootstrap icon nih untuk menampilkan pada bagian service informationnya tuh, pengguna icon membantu memperjelas fungsi setiap layanan yang ditawarkan sekaligus membuat tampilan website menjadi lebih modern dan profesional. Satu yang tadi itu nanti ada gambar-gambarnya tuh lah. Jadi yang pada bagian script.js nih untuk pemanggilan bootstrapnya ke JavaScript dengan file script.js gitu nih di bagian mana nih script.js nih. Oke, jadi langsung aja ke halaman ketiga bagian about dah. Oke, di bagian about di sini sama juga ada struktur HTML-nya, ada type HTML, ada head, ada body gitu kan. Jadi di sini di bagian head ini berisi pengaturan karakter TF8 juga. Viewport ini untuk tampilan responsif pada berbagai perangkat satu bisa itu sesuaiin sama di HP tadi lah tuh. Serta pemanggilan framework Bootstrap 5, Bootstrap icon, dan file CSS Eternal yang digunakan untuk mengatur tampilan website. Kode-kode Bootstrap ini untuk bisa sesuaiin sama HP ataupun tab. Terus ada menu navigasi. Di menu navigasi ini untuk menghubungkan halaman home-nya atau shop atau about. Setelah tuh yang tadi tuh pakai aktif menu juga, yang kalau shop, kalau home, kalau about kayak gitu kan. Nanti di sini ada coffee shopnya, di logonya tuh ada coffee shop. Terus ini tombol menu saat tampilan di HP-nya nih, pakai button class, type, database toggle. Terus ada menu navigasinya. Nah, di menu navigasinya nih, nih ada home, shop, satu yang paling atasnya tadi itu. Jadi nanti di sini dikasih link aktifnya tuh yang di about-nya gitu nih, kodenya. Terus di judul halaman about. Di judul halaman about nih, deskripsi singkatnya tuh mengenai tujuan halamannya juga. Jadi tujuannya tuh untuk memberikan informasi kepada pengunjung bahwa halaman tersebut bersih profil dan informasi mengenai coffee shop tadi gitu. Nah, ini tentang about us, nanti ada situ besok mengenal lebih dekat dengan shop cafe kami gitu. Jadi tentang kami digunakan sebagai coffee shop kepada pengunjung juga kayak gitu. Di bagian ini terdapat gambar coffee shop nanti, dan penjelasannya tuh mengenai sejarah serta tujuannya berdiri usahanya lah, nanti emang ada di teks-teks samping tuh. So di sini ini untuk gambarnya pakai div class col MD6. Terus ada IMJ SRC. Jadi tadi saya pakai di sini IMJ kopiku ya, nanti gambarnya tuh kayak
kayak gini. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Terus di sini ada deskripsi coffee shopnya, pakai div class Col MD6 juga. Terus di sini pakai H2 yang cerita kaminya. Ini teksnya nanti. Ini P coffee shop didirikan dengan tujuan ini. So ada ini juga. Terus di sini ada kayak button selengkapnya gitu. Terus ada lagi visi dan misi ya. Nanti ada visi misinya nih untuk ininya ya. Visi misi berfungsi untuk menjelaskan arah dan tujuan coffee shopnya. Jadi visi menjelaskan cita-citanya yang dicapai, yang ingin dicapai oleh coffee shop. So langkah-langkahnya di misinya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Jadi informasi ini tampilin dalam bentuk cardboard strap agar terlihat kayak lebih rapi dan mudah dibaca. Nah nih pakai div card kayak gitu biar lebih bagus lah ya. Nah ini kata-katanya divisi. Terus ini di bagian misinya gitu pakai card. Dan habis itu ada kontak us. Di kontak us ini untuk memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pelanggan. Jadi informasi dapat ditampilkan melalui alamat, nomor telepon, email. Di bagian ini digunakan bootstrap icon untuk menampilkan ikon lokasi, telepon, dan email sehingga informasi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini ada untuk alamatnya. Itulah tuh yang CLMD itu itulah tuh nanti itu apa kayak ikonnya tuh biar bagus gitu kan. Ini untuk alamat. Nah, ini ada nama jalannya, habis itu ini untuk telepon. Nanti di sini ada biar untuk ini ikonnya tuh kodenya nih ikhlas. Terus ini nomornya, email juga sama. Oke, terus di bagian follow us. Di bagian follow us ini untuk menampilkan akun media sosial coffee shopnya. Jadi pengunjung dapat melihat Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana untuk mengikuti informasi terbaru dan berinteraksi dengan coffee shop melalui media sosial. Jadi di sini ada pakai H2 kelas MB4 itu follow us-nya. Biar dia agak lebih besar dikit ya tulisannya. Terus di sini ada gambar, nanti ada gambar Instagram, nanti ada gambar Facebooknya, ini kode gambar Facebooknya. Sudah ini gambar TikToknya. Gitu. Jadi bagian footernya hampir sama aja sih kayak yang di halaman ini, halaman home-nya ya. Nanti di sini ada informasi websitenya, bisa ada di bagian informasinya itu ada coffee nanti di sudut, bisa coffee terbaik untuk menemani harimu. So nanti ada di informasinya itu ada home, shop, sama about, dan di sosial medianya itu ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Terus copyrightnya 2026 pakai coffee shop. Terus ini yang bootstrap JS ini telah tuh kode ini biar sesuaiin sama HP sama tab tadi. Nah, ini udah siap di bagian about dan sekarang di style CSS. Di style CSS di sini ada global, ada di bagian navbarnya di globalnya nih pakai background color warna nih dan ini colornya warna ini. Gitu. Nggak tahu nih warna gimana, kayak agak krem-krem muka-muka kayak gitulah. Jadi ini di bagian navbarnya. Ini banyak bagian banyak warnanya. Habis itu ada di bagian hero sectionnya. Dan ini di bagian button. Warnanya nih di bagian produk. Habis itu ini di bagian special coffee. Ini produk. Ini special coffee nih untuk tampilan judul pada setiap section website. Gitu. Warna judulnya nanti dibuat kayak agak coklat gitu dengan identitas visual coffee shop dan terlihat lebih menarik lah. So di bagian testimonialnya nih untuk mengatur tampilan area ulasan pelanggannya kayak gitu biar bagus. Terus di about page-nya, di about page ini untuk mengatur tampilan halamannya. So di bagian visi misinya untuk mengatur tampilannya, daftar visi dan misinya biar lebih bagus gitu. Terus di bagian sosial medianya digunakan untuk memberikan efek animasi yaitu pada ikon media sosial. So di shop sidebar digunakan untuk tampilan daftar menu atau kategori pada halaman shopnya.
Terus di paginationnya ini gunakan untuk tampilan nomor halaman pada halaman shop. Dan di bagian footernya ini yang paling bawahnya tuh jadi warnanya tuh kayak agak gelap kayak gitu dia kan, karena dia paling bawah. Terus di bagian subscribe-nya untuk mengatur tampilan from emailnya pada halaman home. Jadi sudut kotak input dan tombol dibuat melengkung biar agar terlihat lebih modern dan sesuai lah dengan desain websitenya. Terus di bagian responsive design, so di bagian menu aktifnya ini digunakan untuk memberikan tanda pada halaman yang sedang dibuka oleh pengguna. Telah tu tanda tadi tu, nanti kalau shop, nah pakai kode ni, kode navbar link ni. Terus di di bagian tampilan HP-nya, ini biar misalnya biar sesuaiin lah sama bagian HP-nya kayak gitu kan. Kalau di HP gitu biar lebih bagus. Nah, ini di bagian script. Ini tombol order now. Ini menggunakan order button, document query selector, button dark. Itu untuk mengambil semua tombol kayak gitu. Terus ada di bagian advanced listener tuh, itu untuk mendeteksi klik dari pengguna. Habis itu nih bagian pertama itu digunakan untuk memberikan fungsi pada seluruh tombol yang memiliki kelas button dart lah tuh nih ya, button dart. Terus ada alert ini untuk menampilkan pesannya kayak terima kasih pesan Anda berhasil ditambahkan, nanti emang ada nanti muncul. Tuh yang versi emailnya, subscribe emailnya tuh bagian ini untuk memproses form berlangganan email pada halaman home. Jadi saat tombol gabung ditekan, JavaScript akan memeriksa apakah kolam email sudah diisi atau belum kayak gitu. Nanti kalau misalnya emailnya masih kosong, nanti pasti keluar dia silakan masuk email terlebih dahulu kayak gitu. Nanti misalnya sudah diisi, terima kasih sudah berlangganan kayak gitu. Active menu, bagian ini untuk memberikan tanda pada menu navigasi yang sedang aktif. Jadi program akan kayak membaca nama halaman yang sedang dibuka kayak itu. So membandingkan dengan link pada navbar. Terus memberikan kelas aktif pada menu yang sesuai, nanti sesuai yang dipencetnya gitu. Nah, contohnya tuh kayak waktu buka index HTML, menu home-nya warnanya aktif gitu kan. Tuh waktu buka shop HTML nanti itu menunya tuh di shop gitu. Nah, terus fitur scroll di atas. Nah, fitur scroll di atas ini menggunakan tombol otomatis untuk menggunakan JavaScript ya. Jadi program nanti membuat tombol berbentuk lingkaran dengan simbol bulat gitu tunjuk. Nanti emang ada nanti scroll ke atas. Terus di bagian apa nih, menampilkan untuk menyembunyikan tombol. Terus nanti emang ada efek kembali ke atas, tombolnya ditekan ke halaman, nanti bagian pada atas itu menggunakan animasi halus kayak gitu. Habis itu dah gitu aja. Jadi saya udah jelasin ini semua kan, udah ada shop, style, about sama index. Jadi langsung aja ke hasilnya, hasil webnya tuh kayak gini ya. Di bagian agak lama ya. Oke, jadi ini hasilnya ya, hasil dari web yang udah saya jelasin tadi. Ini di bagian home-nya, ini ada wizard delicious coffee in the city. Terus ini bisa pesan order now, nanti keluar terima kasih Anda pesan Anda berhasil ditambahkan, tekan OK. Nah, sini ada our special, ada latte, americano, cappuccino. Terus ini ada komennya nih, ini komen-komennya. Terus di sini bisa kita taruh web, bisa taruh email, terus gabung. Terima kasih pesan Anda berhasil ditambahkan, oke. Terima kasih telah berlangganan, nanti keluar. Nanti misalnya nggak ada kita isi, saya hapus ya.
dia bakalan muncul, silakan masuk email terlebih dahulu gitu. Di ini di footernya nih bagian paling bawahnya. Terus ini yang tadi saya jelasin ada tanda tunjuk ke atas, nanti langsung ke atas langsung kayak gitu, nggak payah-payah lagi geser-geser kan. Jadi ini bagian shopnya. Nanti kalau misalnya pindah ke shop, dia nanti warnanya ke shop kayak gitu. Ini shopnya ada latte, espresso, americano, cappuccino, kopi gula aren, caramel macchiato. Ini buttonnya tuh 1 2 3. Terus ini yang emot tadi yang saya bilang tuh ada kopi, mobil, pembayaran aman, customer service. Ini footernya. Ini bisa pesan, order nanti keluar. Terima kasih sudah Anda berhasil ditambahkan. Gitu. Itu yang ketiga ada about. Oke, di bagian about nih ada about us. Ini cerita kami, coffee shop didirikan dengan tujuan memberikan pengalaman menikmati kopi yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, bla bla bla. Nanti ada lagi banyak. Terus ini visi misinya, nih visinya menjadi coffee shop terbaik yang dikenal karena kualitas kopi, pelayanan dan kenyamanan cepat. Ini misinya. Menyajikan kopi berkualitas premium, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, menciptakan suasana yang nyaman dan modern, terus berinovasi dalam menu dan pelayanan. Nah, ini kontak asnya, ada alamat, ini nomor teleponnya, dan ini emailnya. Jadi paling bawahnya ada follow us, nanti ada ikon Instagram, Facebook, sama TikToknya. Dan ini footernya sama kayak di awal tadi. Jadi ini kan yang versi ininya lah, versi di kalau kita buka di laptop kan. Jadi kalau misalnya kita buka di HP, jadinya tuh kayak gini. Oke, sabar. Nah, ini kalau kita buka di HP tuh jadinya kayak gini. Dia emang sesuaiin sama HP-nya kayak gitu kan. Ini teksnya, ini emailnya, ini footernya. Terus ini yang kayak apa tadi itu yang kode hamburger tadi itu ya, yang nih. Nah, nanti sini home, nih shopnya, nih about-nya gitu. Di about kayak gini. Nah, ini di tampilan about-nya, nanti bisa order sini. Terus dia emang disesuaikan lah ya sama bagian apa yang kita buka kayak gitu. Terus di bagian about-nya, ini di bagian about-nya, dia pokoknya kode bootstrap yang tadi itu emang disesuaikan gitu. Ini bagian visinya, ini bagian misinya, so ini kontak us-nya gitu. Ini follow us. Oke, jadi itu hasil web yang saya kerjakan. Sekian kurang lebih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak salah kata. Terima kasih. Cuma bisa saya jelasin kayak gitu. Maaf kalau ada yang salah gitu. Oke, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.